khasyi'an mutasaddian min khasyyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Informasinya pasca ruqyah 2 minggu, pasca ruqyah saya dari sana, tetangga yang dulu ngancam itu meninggal Mbak nggih. Inje, pas saya ini apa namanya kan saya ini entar dulu saya kayak flashback gitu. Perasaan dulu saya pernah diancam sama dia cukup mengagetkan waktu itu. Memang tapi ini ya Ustadz, kayak auranya memang aura gimana ya, kayak punya ilmu gitu Pak Ustadz. Mungkin Maksudnya Ustadz diancam lihat di sini memang terang-terangan diancam, disantet atau diapa gitu Mbak? ya dia ngomong gini, "Gue sih kalau misal di ini orang ya, gue punya dukun dari Banten," katanya gitu. Oh gitu. Tiba-tiba Ustadz jatuh Ya, dari itu, kamar tidak secara kebetulan ya. Jadi ini, iya. eee, puluhan pasien-pasien saya itu mengalami hal yang sama. Bahkan Oh, kadang-kadang sebelum sebelum selesai pengepelan, rumah selama 12 hari, ya itu kejadian seperti itu, meninggal gitu. Karena sebetulnya, perbuatannya itu balik, bahkan 2 kali lipat dibalikan gitu, gitu Mbak. oh Ketika gitu. umpamanya targetnya yang zalim ini umpamanya sampai kematian, itu nanti ya seperti itu efeknya. Eee Oh, itu, sudah puluhan pasien saya yang mengalami hal seperti itu. Jadi ini tidak oh. kebetulan gitu. Jadi proses, ruqyah saya ke sana terus sama Mbaknya tadarusan itu berimbas. Ya ya ya, Mhm. berasa sih ini heeh. Yang mengancam meninggal itu tetangga atau apa Mbak itu ceritanya? Tetangga Pak Ustadz, gitu. Cuman emang auranya itu kalau kita berhadapan gitu nggak enak Pak Ustadz. Ya Kayak biasanya dia biasanya memang orang-orang seperti itu dia ada jin kodam gitu, Mbak. iya mungkin ya Pak Ustadz. Saya kaget, "Loh, meninggal?" Saya bilang Iya. gitu. Ji Kejadian-kejadian seperti itu, tidak secara kebetulan nggih, karena saya sebagai peruqyah itu berulang kali, puluhan kali ya, puluhan kali ketika pasien-pasien itu saya ruqyah, itu kadang ada yang langsung 3 hari, ada yang dicurigai atau yang benar-benar terang-terangan ngancam kayak Mbaknya ini, meninggal gitu. ji Jadi itu puluhan kali, awal mulanya saya memperkirakan ini, ini paling kebetulan kan gitu pas awal-awal saya pas jadi peruqyah itu seperti itu. Jadi, ini kebetulan aja ini gitu. Jadi terus lama-kelamaan, loh kok, setiap saya ruqyah pasien, orang yang menzalimi, kadang langsung stroke gitu, kadang bahkan banyak yang meninggal gitu. Itu berulang kali. Oh berarti pertanda memang ruqyah syar'iyah ini, walaupun tidak diniatkan untuk penyerangan balik, itu sudah otomatis jadi kezaliman yang dilakukan orang itu. Jadi ketika pasien itu diruqyah syar'i, ruqyah yang dicontohkan Rasulullah itu langsung berimbas ke dukun penyihirnya, dan ketika dukun ji penyihirnya itu kena imbasnya, dia tuh nggak mau sendiri, jadi langsung, ditimpakan kepada yang nyuruhnya gitu, Mbak. ji. Oh ngoten. Mhm. Berarti bukan bukan saya yang ini ya, Pak, tadinya saya pikir, perasaan dia aja, tapi kok aneh ya, saya bilang gitu. Setelah saya ruqyah, setelah tadarusan kok langsung gitu Pak Ustadz, 2 minggu persis Pak Ustadz. Kenapa? Persis persis 2 minggu gitu. Iya. Jadi Betul. jadi seperti itu. Jadi, sebetulnya itu orang yang bersekutu dengan setan ya, baik itu, dukun penyihir maupun yang menyuruh dukun itu resikonya besar sekali ketika pasien itu diruqyah syar'i gitu, Mbak. Oh gitu. Bahaya. Terus kalau Alhamdulillah badannya sekarang ini udah kayak sakitnya gitu lepas. Kebetulan waktu pas rukyah kemarin itu terakhir kali sakit gitu. Oh gitu. Biasanya sakit apa, Mas? Biasanya hari-hari itu sakit apa yang dirasain? Kayak apa namanya sinus ya. sinusitis, Sinusitis. waktu itu Maksudnya, yang jadi kendala sinusitis yang di hidung gitu seperti apa, Mas, itu? ya Iya hidungnya itu kayak Mumpet gitu ya? sering
Iya, Iya, tersebut. sinus, kemudian bagian ini Pak Pandangan. Ustadz, tenggorokan THT ini Pak Ustadz, Mhm masalahnya mhm. di situ. Ya, Iya iya. berapa tahun terakhir? Iya. Tapi sekarang, rasa itu sudah nggak dirasakan Mas ini? Alhamdulillah sudah enggak. Tapi nggak ada Iya. mimpi-mimpi buruk nggak ada? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Berperang sama apa gitu. Ada. Oh, pinggir Nah, ya. Oh iya. lagi Ceria nih wajahnya udah. beda banget Ustadz. Beda. Bedanya gimana? Bedanya itu benar-benar pertama wajahnya cerah, badannya enteng banget Ustadz. Dan saya itu nggak nyangka ternyata badan saya itu seberat itu dari kemarin tuh Ustadz. Walaupun kadang kayak nggak masuk angin, tapi kalau kemarin tuh kayak disiksa Ustadz, kayak di gimana ya, kayak di ada yang nusuk-nusukin saya gitu loh Ustadz. Hampir tiap hari kayak gitu. Kadang-kadang juga pusing gitu-gitu Ustadz. Berarti Kalau ini masih badan yang dirasakan hari-hari berat itu keluarnya tahunan atau bulanan Mbak kemarin sebelum ruqyah itu? tahunan Ustadz. Ini wajahnya kayak berat badannya sudah naik loh Mbak. Ini kayak kemarin kan ketika saya ke Jakarta situ ini kan kadang kayak ompong gitu kan. Ya benar-benar. Ini Itu langsung kayak jam 1 hari itu langsung zzz, gitu. Pak, ini beneran nih pipiku ini. Iya benar cerah. Terus papanya gini deh kan. Temennya, Win, kok muka kamu cerah banget katanya gitu. Iya. Kemarin maaf Kak Ustadz, kayak nenek-nenek Kak Ustadz kalau di foto kamera ataupun di cermin tuh muka saya kayak nenek-nenek. Iya, Masya Allah. Terus kayak benjolan tiroid, benjolannya gimana Mbak itu? Di sini hilang nih Kak Ustadz, tinggal dikit sedikit doang Iya, gitu. makanya Iya. ini salah satu yang memicu Mbaknya itu kemarin itu sampai berat badannya turun drastis karena Mbaknya ini kan salah satunya lama tahunan gitu nggih, apalagi di sini disertai ada tiroid, maka akan memicu selera makan, nafsu makan kurang gitu. Sekarang nafsu makannya gimana Mbak? Laparan Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya banyak Kak, kayak kemarin emang jujur sebelum Ustadz datang itu agak menurun Ustadz, kayak saya udah depresi, udah segala macam, lebih mempengaruhi nafsu makan gitu. Apang Ustadz, kayak ketemu siapa yang saya memerlukan ini gitu, ketemu gitu. Alhamdulillah Ustadz udah plong. Terkait tadi menyampaikan katanya pas ketika tidur ada sesuatu di kasur itu apa? Gimana Mbak maksudnya? Nah, gini kalau saya tiap tidur di kasur, saya tuh sampai ngomong, oh, badanku sakit semua di kasur ini, cuman di kasur saya Ustadz. Kalau di kasur anak saya yang di sini enggak apa-apa gitu. Itu nggak bisa tidur Ustadz. Siang, malam dibikin nggak bisa tidur gitu Ustadz. Habis di ruqyah Ustadz, ketiduran kan Ustadz. Ustadz pulang kita tidur. Nah, saya mimpi itu Ustadz, ularnya datang tapi mati. Terus saya melek lagi, saya ketiduran lagi. Ularnya datang lagi dalam keadaan setengah gimana ya, ada yang hidup ada yang mati gitu. Akhirnya saya pengen bergaji gitu Ustadz. Nah, itu salah satu petunjuk ya, ketika ular itu mati ya, itu jinnya itu mati binasa gitu. Makanya pasti akan berdampak di sana udah gitu. Oh gitu. Nah, ini suami saya. Waalaikumsalam. Istri ini semakin cantik nih sekarang. Terkait mobil-mobil sebelum ruqyah atau HP gimana ceritanya tadi? Ini lucu. Pak Ustadz lucu. Jadi gini Pak Ustadz. Ya itu mobil lama ya Pak Ustadz ya. 2013 udah 10 tahun, 12 tahun ya. Itu posisinya pokoknya ada di setir itu geter gitu. Jadi kita yang kayak nggak kuat lah gitu ya. Jadi ya namanya kopling ya Pak Ustadz, kopling ngerti lah. Manual. Ya. Terus saya Minggu kan kita kan ruqyah. Senin saya Surabaya Pak Ustadz. Jadi belum pakai mobil gitu kan. Selasanya saya pakai, Masya Allah, kok ini enteng banget. Iya, sama seperti itu, nggih. Memang salah satu sihir ini akan mempengaruhi kayak benda-benda elektronik, kayak salah satu mobil, HP,
kulkas gitu ya, kayak Oh, Iya. pantes ya gitu. kita banyak yang Iya. ini. Benar-benar Ustaz. Pak Ustadz, min manfaat saya baca Quran. Jujur aja demi Allah, saya tuh kalau baca Quran Ngantuk. ngantuk Males. baru 2 halaman. Jujur aja. Ngantuk. Biasanya ini sebelum rupiah ngantuk. Tuan, cuman ini demi Allah. Ternyata 1 jam itu tuh 1 juz ya Pak Ustadz. Bener. Iya. 1 juta 1 juz. Itu salah satu ciri-ciri ketika seseorang itu membaca Al-Baqarah atau Al-Qur'an terus dia tidak ngantuk, ya itu udah badannya sudah bersih gitu. Ya, jadi saya semangat Pak Ustadz. Jadi Ini juga nggak sakit Pak Ustaz. Ajak aja gitu. Al-Baqarah tuh ini gitu. Alhamdulillah. cuma 2 hari. Iya. Al-Baqarah habis 1 surat Al-Baqarah tuh hanya 2 hari gitu Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Jadi saya ini kan baru 1 minggu belum ada kan. Belum. Satu minggu. Iya, 1 minggu. Iya, Iya. 1 minggu. Ustaz. Perubahannya sudah jauh banget ini. Anak saya Pak Ustadz, anak saya tuh hitam mukanya. Kemarin cerah. Sekarang Terus dia iya. Sekarang cerah. Biasanya kemarin gosong itu anak saya tuh hitam. Tapi Iya. nggak enak itu. Kusam lah. Usam gitu kan. Kemarin kan sudah menyampaikan pokoknya mbaknya ini 1 bulan 2 bulan ini saya harus bisa melihat mbaknya itu berat badan gemuk gitu. Malah ini nggak nyampe bulanan ini kayaknya. Pipi jelas banget Pak Ustadz dalam Iya. hari Senin tuh udah gitu. Kok pipi gue berubah ya saya gitu. Makanya kenapa ya? Bener Pak Ustadz, itu saya bukannya saya ini kemarin muka saya tuh jelek banget Pak Ustadz, kusam Iya. gitu. Ini kayak bukan saya bilang gitu.